Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal-soal tentang berhitung cepat. Ini super cepat banget, hasilnya juga akan langsung ketemu. Jadi jangan di skip videonya, pastikan kalian nonton sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe channel aku ya. Untuk soal nomor 21 ini, caranya adalah kita ubah ini semua menjadi satu bentuk. Baik itu bentuk pecahan, pecahannya bisa pecahan biasa, atau pecahan campuran. Yang kedua, bisa kita ubah ke bentuk desimal. Yang ketiga, bisa kita ubah ke dalam bentuk persen. Lebih baik yang mana? Kalau menurut aku akan lebih baik diubah ke desimal semua. Jadi kita tulis lagi 1/2. Dan yang terakhir 37,5%. 37,5/100. 1/2 ini udah jelas desimalnya adalah 0,5. Yang ini udah dalam bentuk desimal. Yang ketiga ini adalah pasti 1, tinggal 1/7-nya aja. 1 dibagi 7. 1 dibagi 7 nggak bisa, hasilnya pasti 0, 10 dibagi 7, 1 kali 7, 7. Dikurangi 3. 3 dibagi 7 nggak bisa, tambah 0, 1. 30 dibagi 7, 4. 2 angka di belakang koma udah cukup. Jadi di sini yang mau kita ambil yang di belakang komanya aja ya. 1, 4. Sekarang 1 dibagi 8. 1 dibagi 8. 1 dibagi 8 nggak bisa, hasilnya pasti 0, 10 dibagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Dikurangi hasilnya 2. 2 dibagi 8 nggak bisa, 20 dibagi 8, 2. 2 angka di belakang koma udah cukup. Hasilnya 0,12. Yang persen. Ada per 100, berarti komanya maju 2 angka. Tadinya di sini maju 1, maju 2, berarti 0,375. Kita urutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil udah otomatis yang ini ya yang pertama. Yang kedua yang mana? 0,375. Loh, ini kan 375, besar nih dibandingkan dengan 0,5. Ya, jadi kalau ini cuma diambil satu angka di belakang koma aja, kita cuma dapat 0,3. Sementara ini 0,5, kalau ditambahin 0 di belakang 0,500 gitu ya. Jadi yang ketiga adalah yang 0,5, yang keempat 0,65, dan yang terakhir pasti 1, jadi yang pertama ada 1/8. Yang A benar, yang D benar, yang E benar. Yang nomor 2-nya 37,5%. Yang D benar, yang A benar. Yang nomor 3-nya adalah 0,5. Yang A benar, tapi yang D salah. Yang keempat, kita cek jawaban yang A. 0,65, benar ya? Yang kelima, 1/7. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 22 ini soal basic banget ya. Jadi 65% itu jadi per 100 dikali 1/13. Ingat dari itu adalah kali. Dibagi 13 ya, hasilnya 5. Jawabannya adalah 5/100. Kita ubah jadi bentuk desimal, jadi komanya maju 2. 5 kita tulis di sini. Kalau komanya maju 1 jadi ke sini. Kalau komanya maju 2 jadi ditambah 0, komanya di sini. Jadi hasilnya 0,05. Jawabannya yang B. Nomor 23, 1/3 dari 66,67%. Itu 1/3 dari, ingat ini 66,67%, kita ubah jadi 0,66667. Ingat kan pecahan istimewa adalah ada 1/3, hasilnya 0,3333. Ada 2/3, hasilnya adalah 0,66667. Jadi 0,6667 ini bisa kita ubah jadi 2/3 dikali 2/3. 1/3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4, jadi 4/3 dikali 2/3. Kalau kali-kalian tinggal atas kali atas, bawah kali bawah.
4 kali 2, 8 dibagi 9. Jadi 8 per 9. Kita ubah ke bentuk desimal. Ingat lagi, kalau ada A per 9 itu akan sama dengan 0, A. Kalau ada AB per 99, hasilnya 0, AB, AB, AB. Berarti ini kita pakai yang pertama ini ya. Jadi 8 per 9 adalah hasilnya 0,888. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 24. Nilai dari 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. Ingat lagi, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Ini kan bentuknya udah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi di sini bisa kita buat bentuknya akar. A-nya 12,5 ditambah 3,5 dikali 12,5 dikurang 3,5. 12,5 ditambah 13,5. 12,5, 3,5. 10 simpan 1, 6, 1. Jadi hasilnya adalah 16. Akar dari 16 dikali 12,5 dikurangi 3,5. 12,5 kurangi 3,5. Hasilnya adalah 9 ya. 9. Ini kita pecah kayak gini bisa jadi akar 16 dikali akar 9. Akar 16 adalah 4, akar 9 adalah 3. 4 kali 3 hasilnya 12. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nilai dari 14 ditambah 2,25 dibagi 3. Yang pertama kita cari adalah akar 2,25. Akar 225 adalah 15. Di sini ada dua angka di belakang koma. Kalau bentuknya akar, yang di belakang koma dibagi 2. Jadi dua angka di belakang koma dibagi 2, jadi cuma tinggal satu angka di belakang koma. Di sini ada 14 ditambah 1,5 dibagi 3. Yang kita kerjakan selanjutnya adalah bagi bagian. Jadi 14 ditambah 15 dibagi 3 adalah 5. Di belakang koma ada satu angka, berarti hasilnya adalah 0,5. 14 ditambah 0,5 adalah 14,5. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 26 ini sebenarnya mudah, tapi terlihat sulit. Jadi kita misalkan, misal akar 2 diakarin 2, diakarin lagi 2, diakarin titik-titik-titik, dan seterusnya. Maksudnya, ini misalkan A. Jadi untuk bagian sini, ini adalah A ya. Di sini ada akar 2. Ingat yang bagian sini sudah kita misalin A. Jadi 2A. Sama dengan keseluruhan ini juga A semua kan? Ini A. Akarnya pindah ke kanan, jadinya bentuk pangkat. 2A sama dengan A kuadrat. Jadi 2 sama dengan A kuadrat dibagi A. 2 sama dengan A itu kan A kali A dibagi A. Hanya coret 1 sisa A. Jadi A sama dengan 2. Jadi bagian ini keseluruhan ini kan juga A. Jadi jadi akar 2, diakarin 2, diakarin 2, dan seterusnya itu hasilnya adalah 2. Jadi kalau ada akar dalam akar kayak gini, hasilnya pasti angkanya, yaitu 2. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 27, yang pertama kita lakukan adalah ngurangin yang di dalam akarnya ini ya. Jadi 3. 3 ini kan bisa kita tulis 3,00 ya. Dikurangi 0,11. Kurangi. 0 kurang 1 nggak bisa, pinjem dari 3-nya. Ini jadi 9, ini jadi 10. 10 kurang 1, 9. 9 kurang 1, 8. Ini udah dipinjam 1, jadi 2,89. Jadi di sini pertama akar 2,89 ditambah, cara yang sama dilakukan untuk yang ini. Hasilnya adalah akar 1,44. Nah, untuk nyari akar kayak gini caranya gampang. Kita buat perkalian dari 2 kuadrat sama dengan 4.
3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk kuadrat dari 2 sampai 10 ini pasti udah di luar kepala ya, harus udah di luar kepala. Jadi kita buat list kayak gini. Sekarang kita lihat untuk 289. Ini ujungnya adalah 9. Yang ujungnya 9 hanya ada 3 dan 7. Jadi di sini berarti antara 13, antara 17, antara 23, atau 27. Nah, sekarang untuk menentukan mana yang benar adalah, ini kan 13 berarti lebih dari 10 ya. 10 kuadrat adalah 100. Berarti ini lebih dari 100. Kalau yang 20, di sini 20-an, 20 kuadrat adalah 400. Sedangkan di sini angkanya hanya 289. Berarti udah nggak mungkin 23 dan 27. Kita coba salah satu, 13 atau 17. Kita coba 13 dulu. 13 kali 13, 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3. 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. Ditambah 9, 6, 1. 169. Berarti bukan 13. Berarti ini jawabannya pasti 17. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Kalau akar ingat, yang di belakang angka, yang di belakang koma, angkanya, jumlah angkanya dibagi 2. Berarti di sini hanya ada 1 angka di belakang koma. Ditambah 144. Yang belakangnya 4 hanya ada 2 dan 8. Berarti antara 12 atau 18. Kita coba 12 dulu. 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2, 1. 1, 4, 4. Berarti di sini bisa kita tulis 12. Hal yang sama untuk komanya, 1 angka di belakang koma. 1,7 ditambah 1,2 adalah 2,9. Jawabannya yang D. Jadi gitu ya untuk nyari akar. Cara mudahnya adalah kita buat list 2 kuadrat sampai 10 kuadrat. Kita lihat ujungnya yang mana yang sama. Dan langkah kedua adalah kita cari di sini. Kalau angkanya lebih dari 100, berarti dia masih belasan. Tapi kalau angkanya lebih dari 400, berarti dia udah 20-an. Berarti kalau angkanya lebih dari 900, berarti dia adalah 30-an. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nilai dari akar 49 dibagi 64 dan seterusnya. Akar 49 tadi adalah 7. Dibagi akar 64 adalah 8. Ditambah 0,25. 25 adalah akar dari 5. 2 angka di belakang koma, kalau diakarin jadi 1 angka di belakang koma. Jadi 0,5. 16, akar dari 16 adalah 4. Kalau udah kayak gini tinggal kita samain penyebutnya. Sama-sama dibagi 8 ya. 8 bagi 8, 1, kali 7, 7, ditambah 8 bagi 4, 2, 2 kali 0,5 adalah 1. Hasilnya adalah 8/8. Jawabannya 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 29, di sini materinya adalah eksponen. Nah, jadi yang perlu diketahui dari materi eksponen ini adalah, jadi misalnya ada A, akar A, di sini pangkatnya ada B. Ini bisa kita ubah jadi A pangkat 1/B. Nah, sekarang bentuk ini bisa kita ubah jadi bentuk akar ya. Jadi 0,064 diakarin. Yang mana yang diambil 2 atau 3? Karena B-nya di sini jadi di bawah, berarti yang kita ambil adalah 3. 2-nya digimanain? 2-nya kita keluarin pakai kurung gini. 2 ditambah 1,5 dikuadratin. 1,5 atau 15 kali 15. 25, simpen 2. 75, 5 kali 1, 5, 1. 5, 12, simpen 1, 2, 25. 2, 2, 5. 1,5 dikuadratin itu kan 1,5 dikali 1,5. Di sini ada 1 angka di belakang koma, ini juga ada 1 angka di belakang koma. Jadi ada 2 angka di belakang koma. Dikurangi 1/2 adalah 0,5. Berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 64? Udah pasti 4 ya.
Nah, di sini dilihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Kalau akar pangkat 3, jumlah angka di belakang koma harus dibagi 3. Di sini banyaknya angka di belakang koma adalah 3, dibagi 3. Berarti ada 1 angka di belakang koma. Kita kuadratin, ditambah 2,25 dikurangi 0,5. 2,25 dikurangi 0,5. Ingat, yang dilurusin adalah komanya. 5 kurang 0, 5. 22 kurang 5 adalah 17. 1,75. Kemudian 0,4 kuadrat sama juga. 4 kali 4 adalah 16. Sama seperti tadi, dari 1,5 ada 2 angka di belakang koma. 0,4 juga sama, ada 2 angka di belakang koma. Ditambah 1,75. 1,75 ditambah 0,16. 5 tambah 1, 11, simpan 1, 9, 1,91. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 30, kita buat bentuk akarnya itu sendiri-sendiri. Jadi ini kita buat akar sendiri, ini kita buat akar sendiri. Jadi 7/42 dikuadratin, kemudian diakarin, dibagi 2/3 dikuadratin, kemudian diakarin. Bentuk akar dari kuadrat adalah angka yang di dalamnya. 7/42. Nggak perlu dikuadratin, nggak perlu diakarin lagi. Jadi hilang. Kuadratnya hilang, akarnya hilang. Ini juga sama. Kuadratnya hilang, akarnya hilang. Dibagi 2/3. Ingat, kalau bagi-bagian harus diubah jadi apa? Bentuk kali-kalian. 7/42 dikali 3/2. Ininya ditukar ya kalau mau dijadiin bentuk kali-kalian. 42 dibagi 3 adalah 14. 7 dibagi 14 di sini 2. Jadi sisanya adalah 1/2 kali 2, sama dengan 1/4. 1 dibagi 4 sama dengan 1 dibagi 4 nggak bisa, ditambahin 0,1 berarti ini 0, 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Dikurangi hasilnya 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, ditambahin 0,1, 20 dibagi 4, 5. Jadi hasilnya adalah 0,25. Jawabannya yang C. Soal 31, bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, kalau soal kayak gini kita lihat pangkatnya. Ini pangkatnya kira-kira 2 pangkat 4. Karena 2 kali 2 ya. Kalau yang ini, jadi 4 pangkat 2. Yang ini 22 pangkat 2. Nah, ini udah nggak mungkin paling besar ya. Ini juga udah nggak mungkin paling besar. Jadi kemungkinannya ada ini, dan ini. Kita lihat yang C dulu. 2 pangkat 1 adalah 2. Pangkat 2, 4. Pangkat 3, 8. Pangkat 4, 16. Pangkat 5, 32. Pangkat 6, 64. Pangkat 7, 128. Pangkat 8, 200 sekian. Jadi udah nggak mungkin yang A. Karena ini udah 200 lebih. Dan ini baru pangkat 8. Kalau pangkat 22, kalau 2 dipangkatin 22, berarti dia otomatis akan lebih besar dari 22 pangkat 2. Jadi jawabannya yang C. Dari sini sebenarnya udah lebih kelihatan ya, kalau pangkat 22 itu pasti nilainya akan sangat-sangat tinggi. Jadi kalau gapnya terlalu tinggi dibandingkan dengan angka ini, bahkan kalau ini ada 2222 pun, paling besar adalah 2 pangkat 22. Kita lanjut ke soal selanjutnya. 291AB minus 32 sama dengan 328. Di sini 32-nya kita pindah ruasin dulu ke sini. Jadi 291AB sama dengan 328 tambah 32. 291AB sama dengan 360. Yang ditanya adalah 97AB. Kita nggak perlu tahu nyari AB-nya berapa dulu ya, karena ini adalah pembagian, bagi 3. 291 dibagi 3 hasilnya pasti 97. Berarti sama dengannya, ke hasil yang di bawahnya juga pasti dibagi 3. Jadi 360 dibagi 3 adalah 120. Jadi jawabannya yang A. Langkah pertama yang perlu kita cari adalah cari nilai Z-nya. Z sama dengan X kuadrat, berarti 5 kuadrat, dikurangi 2 XY, 5 dikali 6, ditambah Y kuadrat, berarti 6 kuadrat.
5 kuadrat 25 dikurangi 5 kali 6, 30, kali 2, 60, ditambah 36. Sekarang kita jumlahin 25 sama 36 dulu. Hasilnya adalah 61, dikurangi 60. Jadi Z-nya adalah 1. Berarti X ditambah YZ, X-nya 5, ditambah Y-nya 6, Z-nya 1. 5 tambah 6, 11. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini juga masih sama. Kita cari Z-nya dulu. X min Y kuadrat dibagi X. X-nya 6 dikurangi Y-nya 4 dikuadratin dibagi X-nya 6. 6 kurang 4, 2, kuadrat per 6. Sama dengan 4 per 6. Kita masukin ke X plus Y. X plus Y dibagi X, Y, Z. Ini disclaimer dulu dari awal, kayaknya contoh soal nomor 34 ini tidak ada jawabannya. Tapi kita lihat dulu ya. X tambah Y, 6, ditambah 4, dibagi X kali Y, 6 dikali 4, dikali 4 per 6. 6 sama 6-nya bisa dicoret, jadi di sini 10 per 4 kali 4, 16. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi 5 per 8. Benar ya, jawabannya nggak ada. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal nggak ada angkanya ya, jadi huruf semua nih. BD, B ditambah D kurang dari A. E kurang dari D plus C. Yang sama di sini adalah D. Berarti kita buat D-nya sendiri. Yang ini jadi D kurang dari A, B-nya pindah ke sini jadi negatif. Minus B. Untuk yang ini, E minus C-nya pindah ke sini jadi negatif ya. C kurang dari D. Berarti ini bisa dibuat kayak gini. E minus C, kita gabungin D-nya. D ini sama D ini kita gabungin. Kurang dari D, kurang dari A minus B. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari hubungan A dan B. Kita cari nilai A-nya dulu. X sama dengan minus 5. Y sama dengan minus 5. Minus 5, minus 5, minus 10 dikuadratin. Hasilnya adalah 100. Yang B, Y dikurangi X. Y-nya adalah 5 dikurangi X-nya minus 5. Dikuadratin. 5 jadi positif, 5 dikuadratin. Hasilnya adalah 10 kuadrat. Jadi B adalah 100 juga. Jadi A akan sama dengan B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mencari hubungan X dan Y. X kuadrat min 16 sama dengan 0. 16-nya kita pindah ke sini jadi plus 6X kuadrat sama dengan 16. Berarti X sama dengan akar 16. Dan Y-nya nilainya adalah 4. Nah, X di sini kalau dibuat akar, jawabannya adalah 4. Tapi kalau kalian jawab yang C, ini salah. Kenapa? Karena akar 16 itu adalah plus minus 4. Kenapa? Karena 4 kuadrat hasilnya 16, minus 4 kuadrat hasilnya juga 16. Jadi di sini ada dua jawaban. Ada plus 4 dan ada min 4. Kalau X-nya plus 4, Y-nya 4, berarti X akan sama dengan Y. Benar. Tapi kita punya satu lagi, minus 4 dan Y-nya 4. Berarti di sini hubungannya X kurang dari Y. Jadi ada dua hubungan nih, X sama dengan Y dan X kurang dari Y. Berarti di sini jawabannya yang D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan karena nggak konsisten ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita cari X-nya dulu. 3 kali 4, A-nya 4, minus B-nya 3. Sama dengan 3 kali 16 minus 3. Sama dengan 3 kali 13. Sama dengan 39. Nah, kalau mau ngerjain soal ini secara cepat, kita langsung tulis Y-nya sama dengan 4, buka kurung, 3B. B-nya adalah 3.
3 kali 3, 9 dikurangi 4. Sama dengan 4 kali 5. Jadi langsung dikerjain gitu. 20 hasilnya. Jadi jawabannya adalah X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Nah, ini masih sama soalnya kayak yang tadi. B kurang dari C plus D. A plus B lebih dari C. Karena di sini yang sama adalah C-nya, kita buat C-nya sendiri. B, D-nya kita pindah ke sini jadi negatif. Negatif D kurang dari C. Dan di sini tetap ya, karena C-nya udah sendiri. Nah, sekarang cara nyusunnya gimana? Kita lihat yang paling besarnya dulu. Yang paling besarnya ini kan. Ini paling besar. Kemudian C-nya kedua. Dan ini yang ketiga. Berarti B minus D kurang dari C. C juga akan kurang dari A plus B. Karena A plus B lebih besar daripada C. Maaf, ini B minus D ya. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita cari dulu nilai X-nya berapa. Nah, ini kita bagi jadi 2 karena kita kerjakan yang kali-kalian dulu. Ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. Berarti ini otomatis akan maju 4 angka. Kita taruh 6, 5, 6, 4, 3 di sini. Komanya tadinya di sini, maju 4. 1, 2, 3, 4. Berarti komanya di sini sekarang. Untuk yang belakangnya, ini juga maju 4 angka komanya. Berarti yang tadinya 100,352 maju 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 0,01. Yang di sebelah sini adalah 0,0065. Yang di sini adalah 0,01. Kira-kira akan, kalau dijumlahkan akan lebih besar nggak dari 1,2? Nggak mungkin ya. Karena ini kalau dijumlahkan pasti sangat kecil. Masih 0, juga. Jadi X kurang dari Y. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal 41, diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Di sini jaraknya adalah 60 km. Jika X lama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam, lama waktu tempuh dan Y lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per sekon, maka, nah di sini kan jaraknya sama ya. Yang membedakan apa adalah kecepatannya. Berarti tinggal kita samakan satuan kecepatannya. X satuannya adalah 60 km per jam. Sementara Y satuannya adalah 15 meter per sekon. Nah, lebih mudah kita ubah ini menjadi meter per sekon aja ya. Meter per sekon itu artinya meter per detik. Jadi X sama dengan, caranya 60 kita tulis lagi, kilometer ke meter dikali 1000. Berarti dikali 1000. Per jam ke sekon, itu dikali 3600. Nolnya coret 2, nolnya coret 2. 60 dibagi 36. Sama-sama kita bagi 12. 60 bagi 12, 5. 36 bagi 12, 3. Berarti 50 per 3. Per 3 meter per sekon. 50 dibagi 3 itu berapa ya kira-kira? Kira-kira tuh 16, sekian ya. Karena kalau 51 dibagi 3, itu hasilnya 17. Jadi kalau 50 dibagi 3, 16, sekian. Masih gede X atau Y? Masih gede yang X. Berarti X lebih besar daripada Y. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X berat total 5 kotak dengan masing-masing memiliki berat 5 pon. Berarti X sama dengan 5 kali 10 pon. Dan Y adalah 50 kotak dengan masing-masing beratnya 5 ons. 50 kotak dengan masing-masing beratnya 5 ons. Kita kali dulu, ini 5 kali 10 sama dengan 50. 50 kali 5, ini satuannya pon. 50 kali 5, 250 ons. Ingat, 1 pon itu adalah 5 ons. Jadi ponnya kita ubah ke ons, jadi 50 kali 5, satuannya udah ons. Jadi sama 250 ons. Jawabannya yang C, X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X harga 50 kg semen dan Y harga 10 kg beras. Nah, di sini diketahui nggak harga semen dan berasnya berapa? Nggak diketahui ya, jadi di sini cuma diketahui beratnya aja, tapi harganya nggak diketahui. Sedangkan di sini menyatakan harga.
Jadi, X dan Y tidak bisa ditentukan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika A sembarang bilangan real dan X sama dengan min 5A kuadrat plus 10, min 4A kuadrat plus 10. Kita lihat X dan Y, di sini memiliki kesamaan plus 10-nya. Kita coret aja, nggak usah kita anggap plus 10-nya, karena nggak ngaruh apa-apa. Nah, sekarang kita lihat di sini, A kuadratnya juga sama ya. A kuadratnya juga sama. Jadi berapapun bilangannya, kalau dikuadratin ini akan sama juga. X dan Y-nya. Yang membedakan X dan Y adalah minus 5 dan minus 4. Semakin tinggi negatifnya, maka akan semakin kecil angkanya. Berarti jawabannya adalah X kurang dari Y. Kenapa? Karena X-nya itu memiliki bilangan negatif lebih besar daripada bilangan negatif dari Y. Min 5 kurang dari min 4, maka X kurang dari Y. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika A sembarang bilangan real dengan X 5A kuadrat plus 20, dan Y A kuadrat plus 50. Kalau kayak gini, kita coba-coba aja masukin A-nya. Misal A-nya sama dengan 1. Maka X-nya adalah 5 kali 1 ditambah 20, 25 ya. Y-nya berapa? 1 ditambah 50, 51. Selanjutnya kita coba kalau A-nya sama dengan 10. X-nya berapa? 5 kali 10 kuadrat 100, berarti 500. 500 tambah 20, 520. Y-nya sama dengan A kuadrat 100 ditambah 50, berarti 150. Di A sama dengan 1, X-nya lebih kecil. Di A sama dengan 10, X-nya lebih besar. Berarti di sini tidak konsisten antara hubungan X dan Y-nya. Jadi jawabannya X dan Y tidak dapat ditentukan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30, dan Y jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30. Nggak usah sampai 30 deh, kita coba 1 sampai 10 aja. Genap, ganjil. Genapnya ada 2, 4, 6, 8, 10. Ganjilnya ada 1, 3, 5, 7, 9. Ini semua kalau dijumlah jadi 30. Ini semua kalau dijumlah jadi 25. Jadi otomatis genap lebih besar daripada ganjil. Jadi jawabannya adalah X lebih besar daripada Y. Karena X-nya yang genap, Y-nya yang ganjil. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X 16,67% dan Y 2/12, maka kalau udah kayak gini, cara gampangnya kita ubah ke bentuk desimal semua. X-nya berapa jadinya? Persen, ingat persen, komanya maju 1, 2. Jadi 0,1667. 2 dibagi 12. 2 dibagi 12 kan nggak bisa. 0,20 dibagi 12, 1 dikurangi 12. 20 kurang 12, 8. 80. 80 dibagi 12 adalah 6. 6 kali 12, 72, dikurangi 8 lagi ya. 6, dan seterusnya. Dan kalau ini dikurangi lagi, akan kebentuk angka 6. Nah, kita pasin aja ini 6, karena di belakangnya lebih besar daripada 5. Ini bisa kita pasin jadi 0,1667. Jadi X akan sama dengan Y. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X harga cetak atau print 5 buku, 160 halaman dengan harga 100 rupiah per lembar. Kita tulis dulu X-nya sama dengan 5 buku dikali 160 halaman dikali 100 lembar. Dan Y-nya adalah harga cetak atau print 20 buku 60 halaman dengan harga 80 per lembar. Ini ada yang bisa kita coret ya. Sama-sama kita bagi aja nggak apa-apa. Sama-sama kita bagi 20. Di sini sisa 1, di sini sisa 5. 80 dan 160 sama-sama dibagi 80. Di sini sisa 1,
Di sini sisa 2. 2 kali 5 adalah 10. Berarti 60 dan 10-nya bisa kita coret. Berarti di sini tinggal sisa, yang X-nya tinggal sisa 5. Yang ini aja. Y-nya tinggal sisa 6. Berarti X kurang dari Y. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika X menyatakan bilangan 55,4% dari 0,99 dan Y menyatakan bilangan 9,9% dari 5,54, maka X sama dengan 55,4 per 100 dikali 0,99 dan Y adalah 9,9 per 100 dikali 5,54. Di sini per 100-nya udah sama, kita coret aja. Di sini kan angkanya sama ya, 554, 554, 99, 99. Berarti caranya kita lihat yang lebih besar dan lebih kecil, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Di sini ada 1 angka di belakang koma, di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti jumlah angka di belakang koma adalah 3. Sedangkan di sini ada 1 angka di belakang koma, di sini juga sama 2 angka di belakang koma. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Jadi ini kalau dikali, hasilnya pasti akan sama. X sama dengan Y. Kita lanjut ke soal terakhir. Jika X sama dengan 1/13 ditambah 1/14, Y sama dengan 1/15 ditambah 1/16. Semakin besar yang di atas ini dibilangnya pembilang. Pembilang semakin besar, maka nilainya juga akan semakin besar. Ini kebalikannya dengan yang di bawah. Yang di bawah ini disebut dengan penyebut. Jika penyebutnya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini kita bandingkan dulu. 13 dan 15, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 15 ya. Sekarang kita lihat 14 dan 16, lebih besar yang mana? Lebih besar yang 16 juga penyebutnya. Berarti di sini penyebut lebih besar, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi Y nilainya akan semakin kecil. Jadi X akan lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Jadi itu tadi contoh-contoh soal berhitung cepat dari aku. Semoga contoh-contoh soal ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal lebih cepat. Dan juga mendapatkan tips-tips dari aku supaya kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan lebih mudah dan lebih efisien dan lebih cepat ya pastinya. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like dan jangan lupa kalian subscribe. Share juga ke teman-teman kalian yang mau ikut tes kedinasan atau CPNS, karena soalnya itu sering banget keluar, psikotes juga banyak banget. Dan aku juga punya banyak banget video-video lainnya, ada materi-materi dari dasar untuk tes kedinasan dan CPNS. Ada juga contoh-contoh soal lainnya, jenis soal lainnya, nggak cuma hitung cepat aja. Dan aku masih banyak banget stok soal yang belum aku keluarin. Jadi jangan lupa dihidupin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.